Assalamualaikum. Yang sudah sering memantau kanal kesehatan pastinya tahu ya betapa inflamasi kronis, chronic inflammation itu salah satu biang kerok yang ada di hulunya keuzuran, penuaan, dan penyakit degeneratif. Dan salah satu sumber inflamasi atau peradangan kronis itu kalau kita diasup gula atau makanan minuman yang manis. Ya, tapi lidah kita itu seneng loh ngerasain yang manis-manis. Martabak manis, es campur, dan seterusnya. Jadi gimana nih? Bisa nggak sih tetap makan yang enak-enak, tapi terhindar dari chronic inflammation atau inflamasi kronis? Ya bisa. Ini nanti kita sebutin ya, ada 5 cara. Tapi nomor 5-nya itu ada 5A, 5P, sampai 5F ya. Jadi kalau dihitung-hitung, ada 10 tuh yang terkompilasi. Dengan catatan begini, kalau mau terhindarnya itu sama sekali 100%, itu nggak bisa. Yang bisa itu meredam, meminimalkan. Itu tuh pas ya jadinya. Karena sebagai suatu mekanisme alami di tubuh kita, inflamasi itu ada guna dan fungsinya juga, selain dia punya keburukan-keburukan. Yuklah kita mulai. Sebelum itu, sekali lagi ya, sumber inflamasi itu bukan cuma gula dan atau makan minuman yang manis-manis. Tapi untuk kali ini, kita fokusnya ke situ aja lah ya. Kalau yang lainnya, lain waktu. Gimana kita bisa menikmati yang manis-manis, tapi inflamasi di tubuh kita itu tidak menggila gitu. Terus, kalau yang pengen dalam, silahkan aja googling sendiri. Antara lain tuh ya, dia yang bikin asam urat tinggi, terus cokot-cokot, itu inflamasi. Yang mempercepat penuaan, keuzuran, salah satunya yang jadi biang kerok, itu chronic inflammation. Dan kalau inflamasi itu diredam, kita akan mengalami perlambatan penuaan dan keuzuran. Apalagi tuh, yang bikin inflamasi, antara lain itu kebanyakan asupan gula karbo, yang terus bikin insulin spike, dan ini terkait juga dengan gangguan gula darah, tingginya trigliserida, atau secara umum dibilang sebagai sindroma metabolisme dan atau metabolic dysfunction. Kira-kira sekitar itulah rangkaiannya. Kalau ada yang bisa nerangin lebih gamblang, lebih sistematik, silakan aja untuk komen. Tapi saya pikir soal jeleknya gula karbo dan makan minum manis, para subscribers ini ya pada tahu lah ya. Yang mungkin belum tahu, itu gimana caranya tetap bisa menikmati makan minum manis, tapi terhindar dari inflamasi kronis yang menggila. Nah, dari berbagai sumber, inilah dia hasil kompilasi kami. Mungkin nggak komprehensif banget, dan terang aja ini bukan rekomendasi medis, tapi semoga ini bisa jadi hints, titik awal untuk menggali lebih dalam lagi dari sumber-sumber yang lebih otoritatif. Langsung aja yuk. Cara nomor 1, gulanya itu ditakar, dikurangi. Realita ya dalam kehidupan modern, kalau mau nyetop gula sama sekali itu tuh susah. Di Amerika pernah ada riset ya, item makanan di supermarket itu jumlahnya 700-an ribu lebih, dan hampir mayoritasnya itu mengandung gula dan atau pemanis buatan. Tapi kemudian ditemukan lagi, makan gula itu nggak apa-apa, lezat malah, maknyus, dan tetap bisa terhindar dari inflamasi yang menggila kalau porsi hariannya itu sebatas takaran. Dan kalau selama ini kebanyakan, ya udah dikurangi aja. Pagi hari gitu ya, biasanya teh manis segelas, bisa kan ya? Tehnya dioplos dengan air putih tawar segelas, diminumnya setengah gelas saja dibagi berempat. Cara nomor 2, gulanya itu diganti sama pemanis baik gitu ya, dalam tanda kutip, yang berfungsi sebagai pengganti gula. Apa saja yang masuk kategori pemanis baik? Ya nggak ada yang baiknya sampai kayak malaikat sih. Tapi ya bisa dicoba alulo, stevia, monk fruit. Dulu udah pernah kita videokan juga, bisa dilihat lagi kalau mau. Nomor 3, hindarilah overeating. Beneran, udah nggak makan gula pun, tapi kalau tiap makan itu sekenyangnya, atau pas makan belum kenyang setelah minum, terasa jadi kenyang, nah, kalau sesekali itu namanya kebablasan. Tapi kalau sering kayak gitu, ya alamat bisa kena asam urat, bisa kena gangguan metabolisme. Jadi asalnya asam urat tuh ya, kalau nggak dari fruktosa yang ada di gula dan buah-buahan, ya karena keseringan makan kenyang atau kekenyangan itu. Terus purinnya kan jadi melonjak tuh dalam darah, jadi asam urat itu. Ginjalnya kewalahan, terus kalau inflamasinya nggak terkendali, ujungnya cokot-cokot deh, muncul peradangan di sendi-sendi tertentu. Kayak gitu tuh kejadiannya. Contoh aja ini. Nomor 4, ini pernah kita bahas juga, makan minum gula karbo jangan polosan. Yang polos tuh kayak apa sih? Kayak permen-permenan itu ya, minuman manis, jus yang udah minim seratnya, kue-kue cookies, es krim, berbagai snack. Udah pada tahu kali ya kalau yang ini. Nah, kalau mau meminimalkan pengaruh buruknya si gula itu, pengasupannya harus mengikuti protokol-protokol tertentu, yaitu bisa-bisa dialas dulu, dilambari dulu. Lambarannya apa? Pertama dengan protein, dengan lemak, terus dengan serat-serat fiber. Ini udah beberapa kali kita bahas, dua diantaranya ini nih, soal 7 hal yang harus jadi perhatian. Sebelum itu, keduanya pernah juga makan gula karbo, jangan berpolos ria, yaitu
gula karbonya tuh yang polos ya, bukan orangnya yang makan. Nanti malah masuk angin. Jangan sampai ini kayak si Udin, dia pasien pradiabetes, tapi malah ngabisin es campur yang gulanya kental banget dengan riang gembira. Wah, suster perawatnya girap-girap. Pak Udin, gimana nih? Kenapa malah makan es campur sepuasnya kayak gini, Pak? Jangan salah, suster. Kata Bu Dokter, makan gula karbo itu nggak apa-apa, asalkan kita nggak berpolos ria. Widih, Bapak nih, yang nggak boleh polos itu gula karbonya, Pak. Bukan bapaknya terus pakai mantel berlapis-lapis sampai kayak astronot begitu. Suster pun terus tepok jidat. Nah, terus nih yang kelima, ini bagian dan lain-lain lah gitu. Banyak lagi sebetulnya. Kita sebutkan 6 aja. Pokok yang kelima ini kita mesti memainkan jurus peredam inflamasi. Jurusnya ini macam-macam nih. Tapi ibaratnya ini kayak kita naik perahu. Kalau itu perahunya keisi air, kan lama-lama kelelep. Nah, mengatasi hal itu, selain kita mesti coba meminimalkan air yang masuk ke dalam perahu, kita mesti juga punya metode-metode untuk mengeluarkan air yang terlanjur masuk ke perahu kita. Ini ada berbagai cara dan sering kita ulas juga. Pertama nih, 5A. Kita mainkan jurus-jurus fasting, dan diantara fasting yang paling jos, gut reset fasting namanya. Yang mereset gut microbiome di perut kita. Gut microbiome itu salah satu penjurunya kesehatan secara holistik. Dan kalau itu udah ke reset, insya Allah banyak hal akan ternormalisir termasuk inflamasi di tubuh kita. Terus 5B, tidur malam yang berkualitas. Profesor Walker, si ahli tidur, bilang, itu jurus super powernya setiap manusia untuk bisa berumur panjang. Antara lain karena dia kenceng menormalisir inflamasi. Yang 5C, ini kita mesti mengelola stres-stres negatif. Ya ini beneran bikin gula darah melunjak-lunjak dan otomatis juga bakalan bikin inflamasi menggila sekalipun kita nggak mengkonsumsi gula dan sedang fasting. Selanjutnya yang 5D, bisa juga dipraktekin jurus-jurus penggelontoran gula, sugar flushing gitu. Dulu udah pernah kita ulas juga nih, bisa langsung dicek videonya soal pengurasan dan penggelontoran gula ini. Yang 5E, jurus anti mager, bisa olahraga kardio, olahraga beban, bisa juga pelatihan-pelatihan keseimbangan, atau kalau belajar dari para manula di Blue Zone, itu nggak mesti bentuk olahraga, tapi bisa juga aktif sosialisasi sama handetolan gitu. Bisa juga itu jadi olahraga yang agak samar tersembunyi. Atau yang lebih purposeful lagi dari itu, kerja. Terakhirnya yang 5F, meredam inflamasi itu juga bisa dilakukan melalui suatu biohack gitu, menggunakan obat suplemen atau biohacking lain yang efektif. Nah, tapi hati-hati nih, jangan terus kepleset ke jurus maut yang bahaya dan ngeri-ngeri. Satu yang pernah kita bahas dulu, suplemen berberin ya. Dia ini bisa ngencengin AMPK pathway dan autophagy sekalian. Ini sekedar contoh saja, bisa ditimbang-timbang sendiri. Itu deh kira-kiranya. Bagian kelima ini jadinya ada 5A, B, C, D, E, F. Atau mungkin bisa diterusin lagi nih. Jadi bisa dibilang 5, tapi bisa juga dibilang 10 gitu deh. Kayak di awal tadi. Ini beberapa mungkin bisa dirasa agak tumpang tindih, tapi insya Allah kalau didalemin ini nanti ketemu benang merahnya dan ketemu gambaran komprehensifnya. Wallahu a'lam. Silakan aja ini kalau video mau di-sharing sama handetolan, walaupun rada serabutan, ini semoga bisa jadi titik awal untuk penonton dan subscriber semua untuk lebih sehat dengan tetap rutin makan enak, minum juga enak, maknyus gitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.